Oke, halo semuanya. Kenalin aku Afifah Fadoil dengan NIM G002549 dari kelompok A9. Kita mau belajar bareng tentang sistem neuroendokrin dan juga indera. Oke, di sini yang pertama ada seorang pasien, dia didiagnosis dengan penyakit Parkinson. Yang mau dibahas adalah tentang substansia nigra, ganglia basalis, dan juga truncus encephalitis atau truncus cerebri. Yang pertama adalah substansia nigra, di mana substansia nigra merupakan potongan transversal dari mesencephalon. Kemudian dia letaknya di sini, dia yang akan memisahkan antara crus cerebri dan juga tegmentum mesencephali dan mempunyai dua pars. Yang pertama adalah pars compacta atau dia yang berwarna hitam ini dan juga pars reticularis yang berwarna putih. Untuk pars compacta, kenapa dia berwarna hitam? Karena dia mengandung neuron melanin, di mana neuron melanin ini akan menghasilkan dopamin dan fungsi dari dopamin adalah untuk memperhalus gerakan. Makanya tadi kalau penyakit Parkinson kenapa dia tremor atau gerakannya lambat karena fungsi dari dopamin ini tidak terlaksana gitu ya. Terus habis itu lanjut ke ganglia basalis, di mana ganglia basalis itu merupakan kelompok substansia grisea yang dia letaknya di central hemispherium cerebri. Dan dia itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah nucleus caudatus. Nukleus caudatus ini dia yang bagian besar ini melengkung, dia ada kaput dan juga ada kaudanya. Kalau yang kaput itu dia akan melanjutkan diri ke putamen. Kalau yang di kauda dia akan berakhir di kompleks amygdaloideum. Terus habis itu yang kedua adalah nucleus lentiformis. Dia juga ada dua bagian. Yang pertama adalah putamen yang ada di bagian lateralnya dan juga kalau di bagian medial ada globus pallidus. Terus yang bagian ketiga adalah corpus amygdaloideum, di mana dia ini berhubungan dengan sistem limbik dan juga berhubungan erat dengan uncus pada gyrus hipokampi. Terus yang terakhir ada claustrum, di sini nggak ada, adanya di sini. Nah ini ya claustrum. Dia merupakan lamina grisea tipis yang terletak di antara putamen dan juga insula gitu. Terus habis itu lanjut ke truncus cerebri. Ini sebenarnya sama kayak salah satu nomor di elo berikutnya sih, nggak apa-apa dijadiin satu. Kalau truncus cerebri dari atas dari superior ke inferior urutannya adalah di sini mesencephalon, kemudian ada pons dan juga ada medulla oblongata. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mesencephalon. Tadi mesencephalon udah dibahas satu yaitu substansia nigranya. Kemudian di sini semua namanya adalah pedunculus cerebri. Dia ada crus cerebri atau kaki kan ya crus, ada kanan kiri. Terus ada tegmentum mesencephaly. Di sini ada nucleus ruber. Makanya di sini kayak merah-merah karena dia mengandung nucleus ruber. Terus habis itu ada aqueductus mesencephaly atau saluran. Terus habis itu ada tectum mesencephaly dan juga fossa interpeduncularis di mana dia merupakan tempat keluar dari nervus 3. Terus kalau di mesencephalon yang di bagian eksternal itu juga ada ini seperti bukit kecil namanya adalah colliculus. Ada yang atas sama bawah, superior inferior. Kalau yang superior fungsinya adalah untuk visual, sedangkan untuk yang inferior fungsinya untuk auditory. Di sini juga ada tempat keluar dari nervus 4. Tepatnya di kauda dari colliculus inferior di sini ya. Terus habis itu karena dia ini ada colliculus, kemudian ini ada lanjutannya ini adalah lengannya. Namanya adalah brachium. Kalau yang atas brachium colliculus superior, kalau yang bawah colliculus inferior ya akan nyambung jadi brachium colliculus inferior. Terus habis itu di sini juga ada sebagai tempat relay station, yaitu adalah geniculatum. Ada yang lateral sama medial. Kalau lateral dia nanti untuk penglihatan mata ya. Kalau yang di medial itu dia untuk pendengaran. Kayak gitu. Kita lanjut ke yang bagian selanjutnya yaitu pons faroli. Kalau pons ini nanti dia juga dibagi menjadi dua. Ada yang ventral yaitu pars basilaris pontis dan juga ada yang dorsal yaitu tegmentalis pontis. Kalau yang ventral atau basilaris pontis ini bagiannya yang pertama adalah sulcus basilaris pontis. Terus habis itu di sini ada angulus pontocerebralis di mana dia sini akan menjadi tempat keluar dari nervus 7 sama 8. Terus habis itu kalau yang di tengah sini namanya adalah sulcus bulbopontinus. Terus dia akan menjadi tempat keluar dari nervus 6. Terus di sini juga ada tempat keluar dari nervus 5 yaitu brachium pontis atau lengannya. Ini sama aja. Terus habis itu kalau yang di bagian dorsalnya atau di bagian belakang di sini ada sulcus medianus posterior. Terus di sini ada colliculus yaitu colliculus facialis. Ini genu internal nervus
facialis. Terus habis itu di sini ada garis stria medullaris. Ini merupakan tempat nuclei vestibularis, cochlearis sama salivatorius. Terus juga ada sulcus limitans. Terus habis itu kita lanjut ke bagian selanjutnya, yang ketiga terakhir adalah medulla oblongata. Kita lihat di bagian dorsalnya dulu ada ini tuberculum cuneatum, nanti akan berlanjut jadi fasciculus cuneatus. Ini untuk mengatur somatosensorik untuk ekstremitas atas. Sedangkan untuk yang ekstremitas bawah itu dari tuberculum gracilis nanti akan berlanjut jadi fasciculus gracilis untuk yang ekstremitas bawah. Terus habis itu, kalau yang trigonum ada nervus hipoglossus sama nervus vagi, di mana keduanya ini akan menjadi pusat vasomotor kardiorespi. Terus tadi kan yang belakang, untuk yang bagian depan itu ada ini struktur yang oliva. Oliva itu dia yang bagian luarnya lateral, dia merupakan penonjolan karena pendesakan dari nukleus olivarius inferior. Kalau yang piramis itu di bagian medialnya adalah penonjolan karena pendesakan dari tractus piramis atau corticospinal. Nah, kedua ini akan dipisahkan ini sulcus ventrolateral, di mana dia juga untuk dilewati nukleus nervus vagus. Kalau yang di tengah namanya adalah visura mediana anterior. Kalau yang ini merupakan decussatio pyramidum. Dia memisahkan tractus corticospinal. Nah, kalau di yang medulla oblongata yang ventral juga tempat keluarnya nervus. Misalkan di struktur sulcus anterolateral merupakan tempat keluar dari nervus 12. Sedangkan untuk sisanya yaitu 11, 10, 9 itu dari sulcus posterolateral. Terus kita ke laporan yang kedua. Ini ada pasien dengan didiagnosis stroke batang otak. Kita mau bahas tentang vaskularisasinya. Terus habis itu tadi ya udah dijelasin tentang struktur anatomi truncus cerebrinya. Kemudian yang terakhir adalah nervus cranialis yang keluar dari pons. Kita bahas yang vaskularisasi dari otak dulu. Nah, di otak itu vaskularisasinya itu namanya circulus arteriosus Willisi. Circulus itu dia adalah melingkar. Kenapa kok melingkar? Karena otak itu kan merupakan bagian yang sangat penting di tubuh kita kan, karena dia di situ banyak tempat keluar nervus. Kalau semisal ada salah satu sumbatan di satu bagian dari pembuluh darah, itu nanti dia bisa disupport dari pembuluh darah yang lain. Jadi ada pembuluh kolateral yang bisa menyupport dari tadi ya yang tersumbat tadi. Nah, gimana? Yang pertama adalah ini. Dia itu dari arteri subclavia, kemudian dia akan bercabang menjadi arteri vertebralis. Kemudian dua arteri vertebralis itu akan bersatu menjadi arteri basilaris, di mana arteri basilaris ini akan menginervasi di atau lewat di truncus cerebri. Terus habis itu dia akan bercabang jadi dua, yaitu arteri cerebri posterior, di mana arteri cerebri posterior ini akan menginervasi dari lobus occipital di bagian occipital. Terus habis itu dia akan di sini ada arteri carotis interna. Nah, yang menghubungkan antara arteri cerebri posterior dan juga arteri carotis interna namanya adalah arteri communicans posterior. Terus dari arteri carotis interna dia akan bercabang jadi arteri cerebral media, yang dimana dia akan menginervasi dari di temporal. Kalau kemudian dia akan bercabang jadi arteri cerebri anterior. Kalau anterior dia juga akan menginervasi di anterior otak atau di frontal, baik dia di superficial maupun di medialnya ya. Ini di medial itu dia dibelah dulu. Terus habis itu di arteri cerebri anterior itu dia akan dihubungkan oleh suatu struktur namanya adalah arteri communicans anterior. Terus habis itu untuk yang tadi ya kan, untuk yang nomor B ini dia sudah dijelaskan di awal tadi digabung. Kemudian yang terakhir adalah nervus cranialis yang keluar dari pons. Sebenarnya tadi juga sudah sempat disinggung tapi tidak apa. Kita akan ulangi. Yang pertama adalah nervus 5 atau nervus trigeminus. Dia keluar dari mana? Dari lengannya pons, yaitu brachium pontis. Fungsinya untuk apa? Untuk sensorik wajah dan juga motorik mengunyah. Terus lanjut ke nervus 6 atau nervus abducens. Dia keluar dari sulcus bulbopontinus. Di sininya ya, sulcus bulbopontinus. Dia fungsinya untuk menggerakkan bola mata ke arah luar. Terus habis itu ada nervus 7. Nervus 7 adalah nervus facialis dan juga nervus 8 atau nervus vestibulocochlear. Dia tempat keluarnya sama, yaitu di mana di angulus pontocerebralis.
di sini. Kemudian untuk yang nervus 7 fungsinya untuk ekspresi wajah, pengecap lidah depan dan juga air mata atau air liur. Sedangkan untuk nervus 8 dia untuk pendengaran dan juga keseimbangan tubuh vestibulo-koklear. Oke, itu saja mungkin dari aku. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat.